Shalom wanita-wanita yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Pasti luar biasa ya, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Senang sekali hari ini kita bisa berjumpa kembali di ibadah wanita GB Hosana di Jumat sore ini. Ya, walaupun masih online, tapi saya yakin Tuhan pasti hadir di tengah-tengah ibadah kita hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk memuji Dia, untuk menyembah Dia. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini. Kalau kami boleh beribadah Tuhan pada sore hari ini. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin setiap kami Tuhan. Engkau yang hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami. Di tengah-tengah kami Tuhan, di setiap hati kami Tuhan. Kami bawa Tuhan setiap penyembahan dan pujian kami Tuhan. Kami datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur Tuhan untuk menyembah-Mu ya Bapa. Engkau yang pimpin Tuhan ibadah wanita ini Tuhan dari awal hingga akhirnya Tuhan. Karena Engkau yang hadir di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu Tuhan kami memulai ibadah kami. Haleluya, amin. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Kau Tuhan yang selamatkan
Sama-sama kita angkat tangan kita dan katakan, segala pujian dan syukur, yes, Lord, hanya bagimu, Yesus. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Segala pujian dan syukur hanya bagimu, Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagimu. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Kami sembah, ku sembah Yesus seumur hidupku. Shalom saudara, selamat sore, selamat jumpa dalam ibadah Abi Online pada Jumat sore saat ini. Saya percaya kita semua tetap diberkati, kita semua tetap sehat, amin, haleluya. Saudara, hari ini kita bersyukur saya ditemani oleh seorang hamba Tuhan, ya, seorang master teologi, ya, saya percaya ini akan menjadi berkat. Dan topik pada sore hari ini berbicara bagaimana peran wanita, ya, yang sungguh-sungguh bisa menjadi berarti di mata Tuhan. Baik, saudara, saya akan memberi kesempatan dulu terhadap hamba Tuhan ini untuk boleh memperkenalkan diri. Shalom, terima kasih Pak Pendeta Cahya. Saya dengan Dewi, saya memiliki 1 suami dan 3 anak. Dan saat ini kami melayani di gereja GII Hock Im Tong. Dan dengan pertolongan Tuhan dan seizinnya, kami juga mengelola beberapa perusahaan. Dan sekali lagi, semuanya hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah berkenalan dengan Ibu Dewi. Ya, saat ini kita langsung saja kepada topik pembahasan kita. Ada satu pertanyaan yang akan saya coba bertanya kepada Ibu Dewi. Ya, sore sekali lagi, Bu Dewi. Saya boleh bertanya, kalau saya tanyakan apa sih itu boleh dikatakan tujuan Tuhan, ya, menciptakan seorang wanita, atau katakan tujuan Tuhan menciptakan ibu sebagai seorang wanita. Terima kasih Pak Pendeta Cahya atas pertanyaan apa tujuan Tuhan menciptakan wanita dan khususnya saya. Kalau kita melihat dari firman Tuhan, Kejadian, kita akan membaca di dalam Kejadian 1 ayatnya yang ke-27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi yang pertama Pak, bahwa wanita itu adalah gambaran Allah, gambaran kemuliaan Tuhan. Nah lalu kalau kita melihatnya di dalam ayat yang Kejadian 2 ayat yang 18, Tuhan membuat lebih detail lagi. Apa itu? Kita baca ya ayat 18, Kejadian 2 ayatnya 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik
kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Jadi ada dua hal yang sejak awal bahwa Allah menciptakan manusia, khususnya wanita, adalah merupakan gambaran dari kemuliaan Tuhan. Tetapi juga di ayat yang ke-18 Tuhan juga menegaskan bahwa manusia juga adalah, khususnya wanita, adalah diciptakan untuk mendatangkan kebaikan bagi pria. Itu artinya bahwa wanita itu sebagai penolong yang mendatangkan kegembiraan, mendatangkan sukacita, mendatangkan kebaikan bagi pria pasangan hidupnya. Jadi saya melihat bahwa esensi keberadaan wanita diciptakan Tuhan adalah memuliakan dia, karena dia adalah, wanita itu adalah gambaran Tuhan. Dan yang kedua, dia harus memberikan sukacita dan kebaikan khususnya bagi pasangannya. Baik saudara, kita telah mendengar jawaban dari Ibu Dewi ya, bahwa setiap kita ya, baik pria maupun wanita, bahwa kita adalah diciptakan serupa dan segambar dengan Allah itu sendiri. Nah Bu Dewi, ya kalau boleh saya masuk ke pertanyaan yang kedua ya Bu, apa hal apa maksud saya yang perlu kita perhatikan sebagai seorang wanita? Ya, sebagai seorang wanita, hal-hal apa saja sih yang perlu kita perhatikan ketika kita tahu bahwa Tuhan menciptakan kita sebagai gambar dan rupa Allah itu sendiri? Ya, silakan. Terima kasih Pak Pendeta atas pertanyaannya. Jika ditanya hal apa, maka tentu banyak hal. Tetapi mengingat waktu, maka kita akan coba mengupas 4 hal saja yang menurut saya menjadi sebuah dasar mengapa wanita itu harus memiliki nilai-nilai dari 4 hal ini dalam hidupnya. Mari kita mencoba melihat di dalam Amsal pasalnya yang ke-31, ayatnya yang ke-11. Di sini dikatakan, hati suaminya percaya kepadanya, suaminya tidak akan kekurangan keuntungan. Jadi jika kita melihat pada kitab Amsal 31 ini mengatakan bahwa sebagai seorang wanita, dia wajib untuk dapat dipercaya, terutama kepada suaminya, bahwa suaminya dikatakan tidak kekurangan keuntungan. Sebagai seorang wanita, maka dia harus menunjukkan bahwa dirinya adalah pribadi yang memberikan kebaikan tadi, keuntungan, dan tentu dipercaya oleh suaminya, sehingga apapun yang dikerjakan oleh wanita itu memberikan keuntungan bagi suaminya. Nah saudaraku sekalian, lalu mungkin kita bertanya, lalu saya untung apa pada waktu suami kita diuntungkan? Maka saudara percayalah, seperti tabur tuai, suami kita pun akan memuji kita. Suami kita pun akan dapat menjadi suami yang dipercaya. Oleh karena itu, jadilah wanita yang dapat dipercaya oleh suami. Hal yang kedua yang wanita perlu lakukan adalah dia harus rajin. Jadi selain dipercaya, dia memiliki karakter rajin. Jika kita melihat di dalam Amsal 31, ayatnya yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-18, izinkan saya membacanya supaya kita lebih mengerti apa yang Tuhan mau bagi wanita. Dikatakan bahwa ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ia serupa kapal-kapal saudagar, dari jauh ia mendatangkan makanannya. Ia bangun kalau masih malam, lalu menyediakan makanan untuk seisi rumahnya dan membagi-bagikan tugas kepada pelayan-pelayannya perempuan. Ia membeli sebuah ladang yang diingininya, dan dari hasil tangannya kebun anggur ditanaminya. Ia mengikat pinggangnya dengan kekuatan, ia menguatkan lengannya. Ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, para wanita yang diberkati dan dimuliakan
bahkan dibanggakan oleh Tuhan. Bahwa wanita wajib untuk rajin. Rajin dalam pengertian selalu mengusahakan dirinya setiap waktu berkembang. Rajin bukan hanya sekedar mengurus anak, melayani suami, tetapi berusaha untuk mengembangkan dirinya, mengembangkan pengetahuannya melalui buku-buku, melalui seminar-seminar, melalui hal-hal orang-orang bijak, melalui para pengajar-pengajar, apakah itu pendeta, apakah itu pengerja yang lebih bisa mengembangkan diri. Dengan demikian wanita bisa belajar memanage waktu, mengatur waktunya. Semua orang punya 24 jam dalam satu hari. Tetapi mengapa ada wanita yang berhasil, mengapa ada wanita yang gagal? Karena wanita yang berhasil rajin mengembangkan dirinya, tahu memanage waktunya. Di sini dikatakan wanita itu, ayat 18, ia tahu bahwa pendapatannya menguntungkan. Pada malam hari pelitanya tidak padam. Jadi para wanita yang diberkati oleh Tuhan, wanita yang rajin adalah wanita yang pelitanya tidak padam. Siapa itu wanita pelitanya tidak padam? Di dalam Alkitab kita tahu bahwa wanita bijaklah yang pelitanya tidak pernah padam. Hingga Yesus datang untuk kedua kalinya. Lalu bagaimana kita melakukan nextnya? Kita tahu bahwa setiap wanita Tuhan kasih talenta. Talenta itu untuk dikembangkan. Apapun yang kita bisa, apapun yang kita punya, marilah kita bawa kepada Tuhan, minta hikmat untuk kita mengembangkannya. Apapun, saudaraku sekalian. Ada satu ibu yang mengembangkan dirinya dengan menulis beberapa resep-resep masakan, dan dia bisa menjual resep-resep itu, dan akhirnya wanita ini diberkati. Menjual di mana? Zaman sekarang bisa melalui online, tidak harus meninggalkan rumah, tidak harus menyita waktu dengan meninggalkan anak. Segala hal dapat kita kembangkan, tetaplah rajin. Yang ketiga adalah hati yang suka menolong. Saudaraku, pada waktu para wanita diberkati dengan pengetahuan, diberkati dengan talenta, diberkati dengan kerajinan, maka dengan sendirinya wanita itu bisa menolong orang lain, bisa menolong wanita-wanita yang lain yang mungkin masih lemah. Dengan cara apa? Dengan mungkin hanya mendengarkan dia, memberikan nasihat, ya, memberikan pengajaran, memberikan keteladanan. Saudara, kita sudah menolong orang lain. Dengan demikian kita semakin dipakai oleh Tuhan. Dan yang terakhir, yang keempat, di dalam Amsal 31 ayatnya yang ke-26, saya akan coba membacakannya. Ia membuka mulutnya dengan hikmat, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ternyata seorang wanita itu harus juga mengajar. Siapa yang diajar? Yang pertama adalah anak-anaknya. Dia harus mengajar anaknya dengan penuh hikmat dan dengan lemah lembut. Bagaimana pada waktu anaknya melakukan sebuah kesalahan, kita tidak boleh langsung dasar anak bodoh, atau kita langsung marah-marah. Tapi marilah kita mencoba untuk merangkul anak kita, mencari sebabnya, lalu coba berpikir apa solusinya. Dan semua ini kita bisa lakukan pada waktu kita rajin tadi. Rajin membaca, mengembangkan diri. Sehingga kita pasti tahu apa harus kata-kata apa yang tepat dan membangun buat anak-anak kita. Dan tentu perkataan kita harus dengan perkataan yang lemah lembut, bukan menghakimi, apalagi sampai menyudutkan. Saudara, banyak wanita yang dikatakan suka bicara, suka gosip. Itu bagus selama yang kita bicarakan adalah hal yang positif, selama yang kita sampaikan adalah hal yang membangun dan mengembangkan. Bukankah firman Tuhan juga disampaikan melalui perkataan? Oleh karena itu,
Bahkan di dalam perjanjian baru, orang yang lemah lembut akan menguasai bumi. Jadi saudara-saudara para wanita yang diberkati, hal yang pertama adalah jadikan diri kita dapat dipercaya, yaitu kesetiaanmu, kejujuranmu, dan kasihmu dapat dipercaya dengan hati yang tulus dan murni. Yang kedua, milikilah tangan yang rajin. Rajin mengembangkan diri, rajin bekerja. Dan yang ketiga, milikilah hati yang suka menolong. Sehingga dengan demikian pelita kita akan terus menyala sebagai wanita yang bijak. Dan yang terakhir, gunakanlah mulutmu untuk menolong, mengembangkan, dan memberkati pendengarmu. Baik saudara, kita telah diberkati ya pada sore hari ini. Ada 4 hal yang perlu kita perhatikan sebagai seorang wanita yang diciptakan oleh Tuhan sebagai gambaran Dia. Yang pertama tadi apa saudara? Kita harus menjadi wanita yang bisa dipercaya ya. Yang kedua apa saudara? Tadi kita harus menjadi wanita yang rajin ya, yang memperhatikan dan menjadi berkat di mana kita berkeluarga ya maupun di lingkungan kita. Nah kemudian yang ketiga apa saudara? Kita adalah menjadi wanita yang suka menolong ya, yang memberkati banyak orang. Kemudian yang terakhir kita menjadi seorang wanita yang memiliki perkataan yang penuh dengan hikmat. Haleluya. Bu Dewi, ya saya sangat diberkati sekali ya pada sore hari ini. Ya. Nah, Bu Dewi, mungkin Ibu bisa ceritakan ya, Ibu kan tidak langsung berkeluarga, tapi kan Ibu juga pernah mengalami menjadi muda itu kan. Jadi artinya melewati masa muda Ibu sebagai seorang wanita. Ibu bisa ceritakan mungkin sedikit yang menjadi berkat buat kita semua ya. Bagaimana menjadi seorang wanita yang mengalami betul-betul bisa dipercaya, yang betul-betul ya menjadi wanita yang rajin ya, yang betul-betul menjadi wanita yang suka menolong, bahkan perkataan yang keluar itu adalah perkataan yang hikmat. Terima kasih Pak Pendeta, pertanyaan yang sangat dalam dan saya akan menjelaskannya dengan sangat hati-hati dan tentu apa adanya. Pada waktu saya masih muda, tentu banyak hal yang keinginan-keinginan yang ingin dicapai. Tetapi karena saya mengasihi Tuhan, maka keinginan-keinginan itu saya berjuang menselaraskannya dengan kehendak Tuhan. Waktu muda saya dari lingkungan teman-teman saya cukup dianggap cerdas dan tidak jelek. Banyak godaan-godaan yang membuat saya tergiur tentunya dari sisi pasangan ya. Dari sisi cowok itu pintar gombal ya. Dan kekuatan wanita, kalau Anda ingin menjadi wanita yang kuat, jangan suka digombal. Jangan suka dipuji, karena pujian hanya untuk Tuhan Yesus Kristus. Lalu yang kedua, wanita itu suka shopping, butuh banyak modal, ya. Jadi suka cari cowok-cowok yang kaya. Saudara sekalian, saya belajar takut akan Tuhan. Saya belajar menggunakan waktu saya masih bekerja, mencukupkan diri dengan gaji saya. Yang saya tahu gaji saya sebenarnya nggak cukup. Karena saya harus bayar uang kuliah sendiri, saya harus bayar uang kos, dan saya harus bayar uang transportasi saya. Tetapi dengan takut akan Tuhan, saya belajar untuk menolak semua godaan-godaan. Jujur, mulai dari bos, ya, seorang direktur, adik direktur, berusaha menawarkan hal-hal yang menggiurkan. Mulai dari uang, mulai dari cinta yang katanya cinta sejati, ya nggak tahu sejati apa sejitu. Tapi sekali lagi saudara, bahwa ingatlah kita harus punya prinsip, pilih pasangan yang sepadan, yaitu yang mengasihi Tuhan dan jangan cinta uang. Karena pada waktu cinta uang, maka akan sangat mudah sekali saya merusak karir saya,
merusak integriti saya, dan saya nggak mungkin ada hari ini seperti hari ini. Malah Tuhan memberikan kepercayaan, beberapa perusahaan, beberapa aset yang nilainya cukup besar. Itu karena apa, saudara? Karena para wanita, karena saya sebagai wanita menjaga kepercayaan. Lalu mungkin juga bagaimana setelah menikah? Oh, juga tentu ya, kita tahu zaman sekarang pelakor di mana-mana, saudara. Lalu bukan hanya zaman sekarang, bukan hanya pria yang selingkuh, wanita pun lebih masif. Tapi dengan takut akan Tuhan, maka pernikahan kita akan menjadi pernikahan yang bahagia. Pernikahan kita akan menjadi surga dunia. Kenapa? Karena suami kita percaya kemanapun kita pergi, apapun yang kita kerjakan, kepada siapapun kita meeting, kita selalu menjaga kekudusan, menjaga kesucian pernikahan. Dan lebih daripada itu, ternyata customer kita pun sangat percaya. Sebab ternyata kita tidak mudah digoda, ternyata kita tidak mudah disuap. Tapi kita selalu berkata, saya bisa Pak, maka saya kerjakan. Dan itu malah banyak customer itu membawa teman-temannya untuk menjadi customer saya lagi. Kenapa? Karena mereka dipuaskan. Sebab mereka bisa tenang, sebab kesepakatan yang dilakukan kepada saya dapat dipercaya. Lalu berbicara tentang rajin, saya berusaha untuk memberikan prestasi. Kalau Yesus bilang, kalau ada orang yang minta kamu jalan 1 mil, berjalanlah 2 mil. Itu saya lakukan, saudara. Pada waktu saya memberikan kesepakatan, misalnya, Pak, pekerjaan ini selesai dalam waktu 2 minggu. Maka sebenarnya saya tahu dalam waktu 10 hari pekerjaan ini sudah selesai. Nah, saudara, pada waktu saya bisa selesaikan dalam waktu 10 hari, dengan kerja yang sungguh-sungguh, dengan tekun, fokus, serius, maka customer saya sangat bersuka cita. Mereka kembali terus memberikan kepercayaan lagi. Dan bagaimana dengan pasangan saya? Tentu pasangan saya diuntungkan. Tadi kembali kita melihat kepada Amsal ya. Suami saya terus terang, Pak Pendeta, dia pernah berkata bahwa dia mempercayai saya dan dia beruntung menjadikan saya istrinya. Ini perkataan yang jujur dari suami saya. Mengapa? Karena saya orang yang rajin. Karena saya suka mengembangkan diri. Karena saya selalu mengembangkan talenta saya. Sehingga apapun yang saya kerjakan selalu menguntungkan. Dan suami saya memperoleh keuntungan itu. Bahkan di Amsal dikatakan suami saya itu, suami orang wanita tadi itu dikenal di gerbang-gerbang. Ya, suami saya itu dikenal oleh banyak, di Harapan Indah setidaknya ada banyak orang yang kenal suami saya. Ya, selalu dikatakan suami Ibu Dewi, ya Pak Yudi. Karena apa? Karena teman-teman saya, teman-teman dia melihat bahwa dia beruntung dan dia juga memang menjadi suami yang diberkati Tuhan karena dia adalah suami yang setia. Lalu yang lainnya adalah hati yang suka menolong. Saudara, hati yang suka menolong adalah hati yang diberkati menjadi berkat. Siapa yang suka saya tolong? Yang pertama tentu harus suami saya sendiri dulu. Saya gak bisa bilang saya tolong adik saya tolong ipar saya, tapi suami saya gak pernah saya tolong. Itu sesuatu yang tidak baik. Ingat bahwa penciptaan perempuan selain menjadi gambaran Tuhan, dia harus mendatangkan kebaikan bagi pasangannya. Apapun yang menjadi kelemahan, kekurangan suami saya tidak pernah mengeluh. Saya tidak pernah bilang, kamu kurang rajin, kamu kurang ganteng, perutnya mulai maju, dan lain sebagainya, saudara. Tetapi apapun itu, saya selalu menolong suami saya. Misalnya dia kurang suka olahraga, dengan uang yang saya tabung, saya belikan dia sepeda rumah.
di mana dia bisa bersepeda sambil nonton TV, sehingga badannya tetap sehat, tetap bugar. Kami juga di rumah akhirnya saya beli treadmill misalnya, sehingga suami saya karena dia sibuk, dia tidak punya waktu untuk olahraga, dia bisa olahraga sambil menonton TV. Saya menolong suami saya. Dan hal-hal lain tentunya. Atau dia bekerja, atau kalau kami keluar kota, saya selalu menyiapkan bajunya, pakaiannya, saya yang mengepaknya ke dalam koper. Meskipun saya sudah sesibuk ini. Saya direktur utama dari beberapa perusahaan. Tapi saya tidak pernah lepas menolong suami saya. Dan yang kedua adalah anak-anak saya. Saya menolong mereka, mendengar mereka. Bahkan anak saya pada waktu mulai pacaran, dia tanya dengan saya, "Mah, kalau cewek tuh ya selalu ngeliatin kita gimana?" Nah saudara, saya selalu sarankan kepada anak-anak harus seperti apa. Ya, menolong anak-anak, menolong mereka dalam pergaulan, dalam bersikap, dalam belajar, dan di dalam percaya diri. Bahwa kalaupun ada teman-teman yang tidak menyukainya, syukuri. Karena kemanapun dia pergi akan selalu ada teman baru. Nah saudaraku, lalu setelah itu baru kita bisa menolong orang di luar rumah tangga kita. Dengan demikian, pada waktu kita suka menolong, maka ingatlah, suami dan anak-anak kita akan selalu ingin menolong kita. Jadi apapun yang kita tabur, pasti kita tuai. Yang terakhir adalah mulut yang penuh hikmat. Saudara, saya pernah kesel lihat suami saya. Tapi apa yang saya katakan? "Pak, kamu adalah suami yang diberkati Tuhan. Suami yang hebat. Tolong dong, perhatiin aku juga." Karena suami hebat pasti punya waktu untuk istrinya. Jadi di dalam hal kita kecewa, kita merasa kurang, tetap gunakan perkataan yang membangun. Tetap gunakan perkataan yang memberkati. Apa yang terjadi? Suami saya tersenyum dan dia berjanji mengubahnya. Coba kalau seandainya saya menghakimi dia, "Wah, kamu kurang bersih, berantakan." Apa yang terjadi? Dia akan meninggalkan saya, saudara. Nah, saudaraku sekalian, bangun perkataanmu untuk memberkati. Begitu juga anak-anak. Ya, saudaraku, anak-anak kita juga butuh dikuatkan. Anak-anak kita juga butuh dihibur. Barangkali di sekolah ada orang yang dengan sengaja menyakiti anak-anak kita dengan perkataan. Maka katakan bahwa anak kita adalah anak yang paling kita cintai. Dan terlebih anak-anak kita adalah biji mata Tuhan. Jadi apapun yang orang katakan tentang anak-anak kita itu gak penting. Yang penting bahwa dia adalah orang yang paling kita cintai. Dan yang paling dicintai Tuhan juga. Anak-anak saya penuh percaya diri. Kemanapun mereka pergi, apapun yang mereka perbuat, mereka penuh percaya diri dan tidak ada yang minder. Bukan karena kami berkecukupan, karena selalu ada orang yang lebih kaya dari kami. Tapi karena dia tahu bahwa dia dicintai. Dan apapun yang dia lakukan, akan selalu ada orang-orang yang menolong dia. Akan selalu ada orang-orang yang mendukungnya. Begitu juga para wanita, bagaimana perasaanmu jikalau kamu dalam kesalahan lalu dikatakan, "Tenanglah, semua orang melakukan kesalahan. Yang penting mau berubah. Yang penting Tuhan sayang kamu dan Tuhan mau menunggu kamu berubah lebih baik dan lebih diberkati." Tentu kita akan menjadi bahagia, bukan? Nah, ingatlah, pergunakan perkataan kita untuk membangun. Para wanita jangan lupa, setiap hari usia kita berkurang. Hidup kita adalah sebuah keteladanan. Mengapa kita tidak memberikan suatu warisan, yaitu jiwa yang terbangun, hati yang berbahagia, hati yang kuat, karena selalu memperoleh kekuatan dari para wanita. Suami yang selalu kuat karena selalu memperoleh kekuatan, pujian, ketenangan dari istrinya. Wow, luar biasa. Saya percaya kita diberkati semua. Amin. Haleluya. Sungguh apa yang telah kita dengar pada sore hari ini, kita mau sungguh-sungguh melakukan dalam hidup kita. Menjadi wanita yang dipercaya, menjadi wanita yang rajin, ya,
menjadi wanita apa lagi tadi Bu? Suka menolong, kemudian menjadi wanita yang memiliki perkataan yang keluar dari mulut kita penuh dengan hikmat. Saudara mau? Yuk kita belajar bersama-sama. Saudara, mari kita mau akhiri ibadah WBI pada sore hari ini. Ya, kita mau tunduk kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Ya, sekali lagi terima kasih Bu Dewi ya buat waktunya dan kesempatan dan yang sudah memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk sore hari ini. Engkau telah memberkati kami lewat hamba-Mu Ibu Dewi. Kami percaya Engkau akan terus memakai hidupnya lebih lagi. Engkau mengurapi, Engkau menjadikan terus terang bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati Tuhan bersama dengan Pak Yudi, bersama dengan keluarga dan anak-anaknya. Biarlah keluarga ini boleh menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Apapun yang dikerjakan, yang diusahakan dalam perusahaan yang dipimpinnya, Tuhan itu sungguh membawa kebesaran bagi nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, biarlah saat ini kita boleh menerima berkat Tuhan, yaitu berkat dari Allah Bapa di sorga, berkat di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dalam berkat persekutuan kuasa Roh Kudus yang menyertai saudara pada sore hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.